Selamat malam sahabat semuanya. Semoga malam ini kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan dijauhkan dari orang-orang yang berniat buruk dalam hidup kalian. Semoga rumah tangga yang sedang kalian bangun selalu dipenuhi ketulusan dan keberkahan. Sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar, teman-teman sedang menonton dari kota mana? Dan kalau pernah mengalami diremehkan hanya karena pekerjaan atau keadaan ekonomi, boleh juga berbagi cerita di bawah. Malam ini saya akan membagikan kisah tentang seorang pria yang setiap hari berjualan gorengan di pasar dan dianggap tidak pantas menjadi menantu oleh ibu mertuanya sendiri. Ia dihina karena bau minyak yang menempel di tubuhnya, dibanding-bandingkan dengan pria-pria berjas, bahkan dianggap beban bagi keluarganya. Namun semua penghinaan itu menyimpan sebuah rahasia besar. Sebab pria yang terlihat sederhana itu ternyata bukan orang biasa. Dan saat identitas aslinya terbongkar di depan keramaian pasar, bukan hanya ibu mertuanya yang terkejut, tetapi juga orang-orang terdekat yang selama ini ia percaya sepenuh hati. Sampai akhirnya sebuah laporan rahasia, rekening mencurigakan, dan pengkhianatan dari orang yang paling dekat dengannya mulai membuka tabir kebenaran yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Dan sejak malam itulah, hidupnya tidak pernah sama lagi. Jack menyeka keringat di dahinya sambil terus membolak-balik tempe goreng di wajan panas yang mengepul. Dari kejauhan, ia melihat ibu mertuanya berjalan bersama teman-temannya yang berpakaian mewah. Namun, saat tatapan mereka bertemu, wanita itu segera membuang muka dan mempercepat langkahnya, seolah-olah keberadaan Jack adalah noda yang harus disembunyikan dari dunia. Suasana di meja makan terasa begitu menyesakkan bagi Jack. Ibu mertuanya meletakkan sendok dengan kasar dan menatapnya dengan tatapan merendahkan. Ia mulai membandingkan Jack dengan menantu tetangga yang bekerja di perusahaan asing, mencemooh bau minyak yang selalu melekat di tubuh Jack, tanpa tahu betapa keras ia berjuang demi kebahagiaan istrinya. Kesabaran Jack akhirnya berbuah pada hari yang tak terduga itu. Sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti tepat di depan gerobaknya, menarik perhatian semua orang di pasar, termasuk ibu mertuanya yang sedang berbelanja. Seorang pria berjas rapi turun dan memberikan hormat yang sangat dalam kepada Jack, menyerahkan sebuah laporan keuangan yang menunjukkan bahwa Jack adalah pemilik sah dari jaringan waralaba kuliner besar yang sedang menyamar. Bu Broto ternganga, kantong belanjaannya merosot dari genggamannya hingga sayuran berserakan di tanah. Budi, sang asisten, tetap membungkuk dalam saat menyerahkan tablet digital yang menampilkan grafik keuntungan perusahaan. Jack hanya mengangguk pelan, seolah ribuan gerai kuliner itu tidak lebih penting daripada tempe yang sedang ia tiriskan. Tuan, Dewan Direksi menunggu keputusan Anda mengenai ekspansi ke pasar internasional di Singapura, ucap Budi dengan suara yang cukup keras hingga terdengar oleh kerumunan orang yang mulai berbisik-bisik. Melihat kemewahan di depan matanya, Bu Broto mencoba memaksakan senyum manis meski wajahnya memerah karena malu. Ia mendekati Jack, mencoba menyentuh lengan apronnya yang penuh noda minyak dengan ujung jarinya yang gemetar. Jack, nak, kenapa kamu tidak pernah bilang kalau kamu sebenarnya orang sukses? Ibu kan hanya ingin yang terbaik untukmu dan Sari, ucapnya dengan nada yang dibuat-buat lembut. Jack menarik lengannya pelan, menatap wanita itu dengan tatapan datar yang membuat Bu Broto tersentak. Karena saya ingin tahu siapa yang tetap menghargai saya saat saya hanya memiliki aroma minyak goreng di tubuh saya. Bu, jawab Jack tenang. Budi tiba-tiba mendekat dan membisikkan sesuatu yang membuat rahang Jack mengeras. Ada laporan sabotase di gudang pusat, dan seseorang di Dewan Direksi mencoba mengkudeta posisinya selagi ia sibuk menyamar. Jack melirik gerobak gorengannya, tempat persembunyian yang selama ini memberinya kedamaian dari dunia bisnis yang kejam. Siapkan mobilnya, Budi. Penyamaran ini selesai lebih cepat dari rencana, bisik Jack. Ia melepas apron coklatnya, menyampirkannya di gerobak, lalu menatap kerumunan pasar untuk terakhir kalinya sebelum melangkah menuju pintu mobil yang dibukakan oleh Budi. Suasana di dalam kabin mobil itu begitu sunyi, hanya deru mesin halus yang terdengar. Budi menyerahkan sebuah berkas fisik berisi daftar transaksi mencurigakan. Jack membacanya dengan teliti. Tatapannya yang biasanya lembut kini berubah menjadi setajam silet. Hendra mengira dengan menjauhkan saya dari kantor selama 6 bulan,
Dia bisa menghapus jejaknya. Tanya Jack dengan suara rendah yang bergetar karena amarah yang tertahan. Budi mengangguk kecil. Dia sudah memengaruhi 3 kepala divisi, Tuan. Mereka pikir Anda benar-benar sudah tidak peduli dengan kerajaan ini. Jack menyandarkan punggungnya ke jok kulit. Tangannya yang kasar meraba permukaan kursi yang halus. Sebuah kontras yang nyata dengan kehidupannya beberapa jam lalu. Bu Broto mondar-mandir di ruang tamu dengan wajah pucat. Sementara Sari menatap ibunya dengan bingung. "Ma, ada apa sih? Kenapa Mama pulang dengan belanjaan berantakan begitu?" tanya Sari cemas. Bu Broto berhenti mendadak. Mencengkeram bahu anaknya dengan kuat. "Sari, suamimu itu, Jack, dia bukan penjual gorengan biasa. Dia punya mobil mewah, punya asisten. Kenapa kamu tidak pernah cerita?" teriak Bu Broto histeris. Sari terpaku, bibirnya bergetar. "Jack, tapi setiap hari dia pulang dengan bau minyak. Ma, uang yang dia berikan juga pas-pasan untuk makan kita." Bu Broto terduduk lemas di kursi kayu, menyadari betapa banyak hinaan yang telah ia lontarkan pada tambang emas yang selama ini ada di depan matanya. Langkah kaki Jack menggema di lantai marmer lobi yang luas. Penampilannya yang hanya mengenakan kaos biru pudar dan celana kain kumal membuat petugas keamanan segera mencegatnya. "Maaf, Pak, area ini bukan untuk umum, apalagi untuk pengemis," ucap salah satu petugas dengan nada sinis. Sebelum Jack sempat menjawab, Budi melangkah maju dan menepis tangan petugas itu dengan kasar. "Buka matamu. Ini adalah pemilik gedung ini," serunya. Seluruh staf di lobi terdiam seketika saat Jack terus berjalan menuju lift eksekutif, tanpa mempedulikan tatapan merendahkan dari orang-orang berpakaian formal di sekelilingnya. Ia memiliki satu tujuan, ruang rapat di lantai paling atas di mana Hendra sedang merayakan kemenangan prematurnya. Jack berdiri tepat di depan pintu jati besar yang tertutup rapat. Dari dalam, terdengar suara tawa kemenangan dan denting gelas kaca. "Jadi, setelah tanda tangan ini sah, aset Jack akan beralih penuh kepada saya," suara Hendra terdengar begitu angkuh. Jack menoleh ke arah Budi, memberikan isyarat kecil. Tanpa mengetuk, Jack mendorong pintu itu dengan kekuatan penuh hingga terbuka lebar. Ruangan itu seketika menjadi sunyi senyap. Hendra, yang sedang memegang pulpen di atas dokumen penting, menjatuhkannya begitu melihat sosok pria berkaos biru yang berlumuran keringat namun memiliki aura otoritas yang tak terbantahkan berdiri di sana. "Maaf mengganggu pestanya, Hendra. Tapi saya rasa ada beberapa angka di laporan itu yang perlu saya periksa secara pribadi," ucap Jack sambil berjalan perlahan menuju meja utama. Hendra tertawa hambar, mencoba menutupi kegugupannya sambil merapikan dasinya. "Jack, penampilanmu sungguh kreatif. Tapi perusahaan ini butuh pemimpin yang berkelas, bukan seseorang yang bau minyak goreng," ejeknya dengan suara bergetar. Jack menarik sebuah kursi dan duduk dengan tenang, menumpukan tangannya yang kasar di atas meja mahoni yang mengkilap. "Kelas tidak ditentukan oleh kain yang kamu pakai, Hendra, tapi oleh integritas yang kamu buang demi dokumen sampah ini," jawab Jack sambil menyentuh berkas di depan Hendra. Budi meletakkan sebuah perekam suara di atas meja, yang seketika memutar percakapan rahasia Hendra mengenai rencana sabotase gudang. Wajah para anggota dewan direksi lainnya memucat, menyadari bahwa mereka telah mendukung orang yang salah. Angin malam bertiup kencang di lantai 50. Namun Jack seolah tidak merasakannya. Ia menatap kerlap-kerlip lampu kota Jakarta yang sangat kontras dengan kedamaian kecil di gerobak gorengannya. Budi berdiri di belakangnya dengan sikap hormat. "Tuan, Hendra sudah diamankan oleh tim hukum kita. Namun, ada satu hal lagi. Dana yang disabotase ternyata mengalir ke sebuah rekening atas nama seseorang yang sangat dekat dengan keluarga istri Anda," lapor Budi hati-hati. Jack terdiam, rahangnya mengeras. Ia memikirkan Sari, istrinya yang selama ini ia anggap tidak tahu apa-apa. Apakah penghinaan Bu Broto selama ini hanyalah sebuah pengalihan isu? Mobil sedan hitam itu berhenti di depan rumah sederhana milik Sari. Jack turun, masih dengan kaos biru pudarnya yang kini terasa seperti beban berat. Bu Broto segera berlari keluar,
hampir terjatuh karena terburu-buru. Jack. Oh, menantuku sayang. Ibu sudah siapkan makan malam spesial untukmu. Serunya dengan nada yang sangat menjilat. Jack mengabaikannya dan berjalan masuk menemui Sari yang berdiri mematung di ambang pintu. Kenapa kamu melakukan ini, Jack? Selama 2 tahun kita menikah, kamu membiarkan aku mengasihanimu, sementara kamu sebenarnya bisa memberi kita dunia. Tanya Sari dengan air mata yang mulai mengalir. Jack menatap istrinya dalam-dalam, mencari kejujuran di mata wanita itu sebelum ia menanyakan perihal aliran dana mencurigakan yang ditemukan Budi. Jack melangkah masuk melewati Bu Broto seolah wanita itu hanyalah udara kosong. Ia berhenti tepat di depan Sari, menatap mata istrinya yang sembab. Aku ingin melindungimu dari dunia yang hanya melihat angka, Sari. Tapi dunia itu justru merayap masuk ke rumah kita, ucapnya dengan suara serak. Sari menggeleng, memukul dada Jack dengan pelan. Tapi kamu membiarkan aku merasa bersalah setiap kali kita tidak punya uang untuk bayar listrik. Kamu membuatku merasa gagal sebagai istri, teriak Sari. Jack hanya terdiam, membiarkan kemarahan istrinya tumpah. Sementara di dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah air mata itu murni atau bagian dari skenario yang lebih besar. Jack mengeluarkan selembar kertas yang sudah agak tertekuk dari saku celananya. Ia meletakkannya di atas meja kayu yang sudah tua. Hendra tertangkap, tapi dia tidak bekerja sendiri. Ada sebuah rekening atas nama keluarga ini yang menerima aliran dana sabotase perusahaan, kata Jack sambil menatap tajam ke arah Bu Broto. Wajah Bu Broto yang semula penuh senyum palsu seketika memucat. Tangannya yang tadi ingin mengambilkan minum untuk Jack mulai bergetar hebat. Sari melihat kertas itu dan menutup mulutnya dengan tangan, tidak percaya dengan nama yang tertera sebagai pemilik rekening tersebut. Sebelum suasana semakin panas, ponsel di saku Jack bergetar. Ia mengangkatnya dan mendengarkan suara Budi di seberang sana dengan saksama. Ekspresi wajah Jack berubah dari dingin menjadi penuh ketidakpercayaan. Apa kamu yakin? Periksa lagi. Perintahnya singkat sebelum mematikan telepon. Ia kembali menatap Sari, namun kali ini dengan tatapan yang sulit diartikan. Budi baru saja melacak lokasi terakhir Hendra sebelum dia ditangkap. Dia tidak bertemu dengan orang asing, Sari. Dia bertemu dengan seseorang yang sangat kamu kenal di gudang belakang pasar minggu lalu. Bisik Jack. Sari terkesiap. Langkahnya mundur perlahan seolah-olah rahasia gelapnya baru saja terkoyak. Jack melangkah mendekat. Bayangannya jatuh menutupi tubuh Sari yang gemetar. Gudang itu adalah tempat penyimpanan bahan baku utama perusahaan, Sari. Tidak ada alasan bagi seorang istri penjual gorengan untuk berada di sana tengah malam bersama direktur operasional saya, desis Jack. Sari hanya bisa terisak, sementara Bu Broto mencoba menyela dengan suara melengking. Mungkin itu hanya salah paham, Jack. Sari hanya ingin membantumu mencari peluang bisnis lain. Jack menoleh tajam ke arah mertuanya, membuat wanita itu seketika bungkam. Membantuku dengan cara mencuri formula rahasia bumbu dapur kita untuk dijual ke kompetitor? Itukah yang ibu maksud dengan bantuan? Jack melemparkan sebuah tablet ke atas meja yang menampilkan rincian transfer dana. Rekening ini atas nama ibu, tapi otorisasi digitalnya dilakukan dari ponselmu, Sari, ucap Jack dengan nada kecewa yang mendalam. Sari mengangkat wajahnya. Air matanya kini bercampur dengan ekspresi ketakutan yang nyata. Aku terpaksa. Jack. Hendra mengancam akan menghancurkan gerobakmu dan menyakitimu jika aku tidak memberikan kode akses itu. Jack tertawa pahit. Sebuah tawa yang terdengar dingin dan asing. Dia mengancamku? Hendra adalah orang yang aku besarkan dari nol. Dia tidak punya kekuatan apapun tanpa persetujuanku. Kamu dikhianati oleh kebohonganmu sendiri, bukan oleh ancamannya. Tiba-tiba, pintu depan terbuka dengan kasar. Rian, adik laki-laki Sari yang selama ini mengaku bekerja di luar kota, masuk dengan gaya angkuh. Ia membawa tas bermerek dan mengenakan jam tangan mewah yang berkilau. Sari, kita harus segera pergi. Hendra bilang situasinya mulai panas, tapi kita sudah punya cukup uang untuk
Kalimat Rian terhenti saat ia melihat Jack berdiri di tengah ruangan. Rian menatap apron minyak Jack dengan hina. "Oh, si tukang gorengan sudah pulang? Minggir kamu, jangan halangi jalan kami dengan bau tengikmu itu." Jack tidak bergerak. Ia hanya melirik arah luar jendela di mana lampu sirine mobil keamanan mulai terlihat. Budi masuk ke dalam rumah diikuti oleh 2 petugas keamanan berbadan tegap. Rian mundur selangkah. Wajahnya yang tadi angkuh kini memucat pasi. "Apa-apaan ini? Siapa kalian?" teriak Rian panik. Budi tidak menjawabnya. Ia justru membungkuk hormat kepada Jack. "Tuan, tim audit sudah mengonfirmasi bahwa emas batangan yang dibeli dengan uang perusahaan disimpan di kamar belakang rumah ini," lapor Budi. Jack menatap Sari dan Bu Broto yang kini jatuh bersimpuh di lantai. Kesetiaan tidak bisa dibeli dengan jabatan, dan cinta tidak seharusnya menjadi topeng untuk keserakahan. "Bawa mereka semua untuk diproses lebih lanjut," perintah Jack dingin, sebelum ia melangkah keluar menuju mobilnya tanpa menoleh lagi. Lampu-lampu kota Jakarta berkelip di balik kaca jendela raksasa kantor pusat. Namun Jack tidak merasa bangga. Ia duduk di kursi kulit mahalnya, masih dengan kaos biru pudar dan tangan yang masih menyisakan aroma minyak goreng. Budi masuk dengan membawa secangkir kopi hitam tanpa gula. "Tuan, pengacara keluarga mereka sudah mulai bergerak. Mereka mencoba bernegosiasi agar Sari dibebaskan dengan jaminan," lapor Budi. Jack menyesap kopinya perlahan, matanya menatap kosong ke arah meja yang dipenuhi dokumen penting. "Jangan ada jaminan. Biarkan hukum berjalan. Aku ingin tahu seberapa dalam lubang yang mereka gali sendiri," jawab Jack dingin. Ia teringat kembali bagaimana tangannya yang kasar sering digenggam Sari dengan penuh kasih. Atau setidaknya itulah yang ia yakini selama ini. Suara gemeretak lampu neon di ruang interogasi yang sempit itu menambah ketegangan. Jack duduk berhadapan dengan Sari, yang kini mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Sari tidak berhenti menangis. Wajahnya pucat tanpa riasan mewah yang biasanya ia dambakan. "Kenapa, Sari? Apakah semua nafkah yang kuberikan benar-benar tidak cukup hingga kamu harus menjual bumbu rahasia keluargaku?" tanya Jack dengan suara yang hampir berbisik. Sari mendongak. Matanya merah. "Bukan hanya soal uang, Jack. Hendra menunjukkan foto-fotomu di pasar. Dia bilang kamu sedang mempermalukanku dengan menjadi tukang gorengan agar kamu punya alasan untuk menceraikanku dan kembali ke duniamu yang mewah. Aku takut kehilanganmu." Jack tertegun, menyadari betapa lihainya Hendra dalam memanipulasi rasa tidak aman istrinya. Setelah keluar dari kantor polisi, Budi mencegat Jack di depan mobil. Ia menyodorkan sebuah tablet yang menampilkan rekaman CCTV dari sebuah hotel mewah. "Ada yang aneh, Tuan." Sebelum Hendra mendatangi gudang, dia bertemu dengan Wijaya, pemilik grup kompetitor terbesar kita. "Mereka sepertinya merencanakan pengambil alihan paksa saat saham kita turun akibat skandal sabotase ini," jelas Budi. Jack mengerutkan kening, rasa lelahnya seketika hilang digantikan oleh insting predator bisnis yang tajam. "Jadi keluargaku hanya bidak kecil dalam papan catur Wijaya? Dia menggunakan keserakahan mertuaku untuk menghancurkanku dari dalam." Jack mengepalkan tangannya yang kasar. "Budi, batalkan rencana kepulanganku ke rumah. Kita mulai serangan balik malam ini juga. Jika mereka ingin bermain kotor, aku akan tunjukkan bagaimana rasanya terbakar di wajan panas yang sesungguhnya." Cahaya biru dari belasan monitor memantul di wajah Jack yang lelah. Budi berdiri di sampingnya, menunjukkan grafik pergerakan saham Wijaya Group yang sedang naik daun karena berita akuisisi. "Mereka pikir kita sedang dalam masa krisis karena pengkhianatan Hendra, Tuan," lapor Budi. Jack menyesap kopi pahitnya. Matanya terpaku pada sebuah celah keuangan di perusahaan Wijaya. "Biarkan mereka merasa di atas angin, Budi. Wijaya terlalu serakah. Dia meminjam dana besar untuk membeli saham kita di pasar gelap. Kita akan menarik semua likuiditas dari bank-bank pendukungnya tepat saat matahari terbit," ucap Jack dengan nada dingin. Tangannya yang kasar mengetuk meja kaca. Setiap ketukan adalah lonceng kematian bagi bisnis lawannya.
Di balik sekat kaca yang dingin, Jack menatap Sari yang tampak hancur. Ada satu hal yang tidak masuk akal. Sari, kenapa ibumu memiliki akses ke rekening luar negeri itu jauh sebelum Hendra mendekatimu? Tanya Jack pelan. Sari menunduk. Bahunya terguncang hebat. Mama selalu tahu kamu punya rahasia. Jack. Dia pernah menggeledah tas lamamu dan menemukan kartu bank platinum itu setahun lalu. Dia yang menghubungi Hendra lebih dulu untuk mencari tahu siapa kamu sebenarnya. Bisik Sari. Jack tertegun. Rahangnya mengeras. Ternyata penghinaan mertuanya selama ini bukan karena ia miskin, melainkan bagian dari permainan psikologis untuk membuatnya merasa rendah diri sehingga mudah dikendalikan. Pintu restoran bintang 5 itu terbuka lebar, dan Jack melangkah masuk dengan kaos biru pudarnya yang kontras dengan jas mewah para tamu. Wijaya, seorang pria parubaya dengan senyum licin, berdiri dan tertawa melihat kedatangan Jack. Ah, sang raja gorengan datang untuk meminta sedekah, ejek Wijaya sambil mengangkat gelas sampanyenya. Jack terus berjalan hingga berdiri tepat di depan meja Wijaya. Ia meletakkan sebuah map merah yang basah karena keringat tangannya. Saya datang bukan untuk meminta. Wijaya. Saya datang untuk memberitahu bahwa per jam 8 tadi, saya adalah pemilik 51% saham di perusahaan konstruksi yang membangun gedung ini. Dan sebagai pemilik baru, saya ingin Anda segera mengosongkan meja ini karena saya tidak suka aroma pengkhianatan saat saya makan, ucap Jack dengan suara yang tenang namun mematikan. Kamu pikir dengan membeli gedung ini, kamu menang, Jack? Tanya Wijaya dengan nada meremehkan, tidak peduli dengan tatapan tajam para pengunjung restoran lainnya. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat kusam dari saku jasnya dan melemparkannya ke atas meja. Ayahmu bukan orang suci yang membangun kerajaan ini dari nol. Dia mencuri formula itu dari ayahku, dan aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hak milik keluargaku. Jack mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih, menatap dokumen di depannya yang menunjukkan perjanjian rahasia berpuluh-puluh tahun lalu yang bisa menghancurkan reputasi perusahaannya dalam semalam. Jack duduk dengan kaku saat Sari mulai bicara dengan suara bergetar di balik kaca ruang interogasi. Pria itu, dia selalu memakai cincin emas dengan logo burung Garuda. Jack, dia bilang dia tahu setiap langkahmu, bahkan saat kamu pura-pura miskin. Jack mengerutkan kening, menyadari bahwa penyamarannya selama ini mungkin sebenarnya adalah jebakan yang sudah disiapkan untuk memancingnya keluar dari persembunyian. Dia memintaku mengirimkan kode akses itu bukan untuk Hendra, tapi untuk memastikan kamu kembali ke kantor agar dia bisa menghancurkanmu di tempat yang paling tinggi, lanjut Sari sambil terisak, mengungkapkan adanya dalang yang lebih kuat di balik Wijaya. Jack menatap puing-puing gerobaknya yang kini hanya menjadi abu dan arang di bawah guyuran hujan gerimis di sudut pasar yang sepi. Ini adalah satu-satunya tempat di mana ia merasa benar-benar menjadi dirinya sendiri, tanpa beban sebagai pemimpin korporat. Di antara abu itu, ia menemukan sebuah kartu nama berwarna perak yang tidak terbakar sedikit pun, dengan satu kata tertulis di sana, selesai. Budi berlari mendekat dengan napas tersengal dan wajah pucat. Tuan, ini lebih buruk dari yang kita kira. Para pemegang saham baru saja menerima email anonim yang berisi bukti palsu bahwa Anda melakukan pencucian uang melalui bisnis gerobak ini selama bertahun-tahun. Suara gaduh menyambut kedatangan Jack di ruang rapat. Beberapa anggota dewan direksi berdiri sambil mengacungkan cetakan email yang menuduh Jack melakukan pencucian uang. Bagaimana kami bisa percaya pada pria yang lebih memilih hidup di selokan pasar daripada di kantor ini? Teriak salah satu direktur. Jack menarik kursi di ujung meja, tetap tenang meski tatapannya menusuk. Kalian mengkhawatirkan noda di kaos saya, sementara kalian tidak sadar ada lintah yang sedang menghisap darah perusahaan ini dari dalam, ucap Jack pelan namun menggelegar. Ia melemparkan tabletnya ke tengah meja, menunjukkan bahwa server pengirim email tersebut berasal dari alamat protokol yang sama dengan milik Wijaya Group. Di dalam mobil yang melaju membelah kemacetan, Budi menyerahkan sebuah foto lama yang sudah menguning. Tuan, ini adalah foto pendiri Wijaya Group bersama seorang pria misterius 30 tahun lalu. Perhatikan jarinya. Bisik Budi. Jack mendekatkan foto itu ke matanya,
dan jantungnya berdegup kencang saat melihat cincin emas dengan logo burung Garuda yang sama dengan deskripsi Sari. Pria ini bukan Wijaya. Dia adalah mantan menteri yang menghilang setelah skandal pangan besar, gumam Jack. Ia menyadari bahwa musuh yang ia hadapi bukan sekadar kompetitor bisnis, melainkan sebuah gurita politik yang ingin merebut kembali formula kuliner yang sebenarnya adalah milik negara. Ponsel Jack berdering dengan nomor yang tidak dikenal. Begitu ia mengangkatnya, suara isak tangis Sari yang ketakutan terdengar dari seberang sana. "Jack, tolong aku. Mereka ada di sini." Pria dengan cincin itu. Dia bilang jika kamu tidak menyerahkan dokumen aslinya besok pagi, aku tidak akan pernah keluar dari sini hidup-hidup. Suara itu tiba-tiba terputus oleh suara keras seperti benda jatuh. Jack berdiri tegak, rahangnya mengeras hingga otot lehernya terlihat menonjol. Ia menatap Budi yang tampak cemas. "Budi, siapkan unit keamanan pribadi. Kita tidak akan menunggu sampai besok pagi. Jika mereka menyentuh sehelai rambut Sari, aku akan meratakan gedung Wijaya dengan tanganku sendiri," desis Jack dengan amarah yang dingin. Jack melangkah masuk ke dalam gudang tua yang tersembunyi di bawah restoran pertamanya. Bau debu dan kertas lama memenuhi indera penciumannya. Di sudut ruangan, terdapat sebuah peti besi yang terkunci rapat. Ia menggunakan keahlian tangannya yang kasar untuk memutar kombinasi kunci yang hanya ia dan ayahnya yang tahu. Di dalamnya, bukan hanya ada formula bumbu, melainkan rekaman suara asli ayah Wijaya yang mengakui bahwa dialah yang sebenarnya mencuri resep itu dari kakek Jack. "Permainan berakhir, Wijaya," bisik Jack sambil memegang bukti yang bisa membersihkan nama keluarganya sekaligus menghancurkan musuhnya selamanya. Namun, saat ia berbalik, sebuah moncong pistol sudah menempel di pelipisnya. Dinginnya logam pistol itu terasa kontras dengan keringat yang mengalir di pelipis Jack. Di depannya, berdiri seorang pria tua berwibawa dengan setelan jas mahal. Jemarinya yang menggenggam senjata dihiasi cincin emas berlogo burung Garuda. "Kamu mewarisi keteguhan hati ayahmu, Jack, tapi sayangnya juga mewarisi kebodohannya," ucap pria itu dengan suara berat. Jack tetap tenang. Matanya yang lelah menatap tajam melalui kegelapan gudang bawah tanah. "Ayahku tidak bodoh, Pak Menteri. Dia hanya terlalu percaya pada orang yang salah," balas Jack tanpa getaran sedikit pun di suaranya. Pria itu, yang dikenal sebagai Pak Surya, tertawa kecil yang terdengar lebih seperti desisan. "Percaya? Dalam dunia ini, kepercayaan adalah mata uang bagi mereka yang tidak punya kuasa. Formula yang kamu pegang itu bukan sekadar bumbu. Itu adalah kunci ketahanan pangan yang bisa mengguncang pasar Asia Tenggara." Jack meremas map di tangannya. Ia menyadari mengapa Wijaya hanyalah pion. Gurita ini jauh lebih besar dari sekadar persaingan bisnis kuliner. "Jadi ini alasan Anda membakar gerobak saya? Karena Anda takut seorang penjual gorengan bisa mengungkap dosa besar Anda 30 tahun lalu?" tanya Jack. Tiba-tiba, suara statis terdengar dari radio panggil di saku Pak Surya. "Tuan, kami sudah membawa wanita itu ke lokasi penukaran. Apa instruksi selanjutnya?" Jack memejamkan mata sejenak, membayangkan Sari yang sedang ketakutan. Pak Surya menekan moncong pistolnya lebih keras. "Berikan dokumen itu sekarang, atau istri tercintamu akan menjadi sejarah, sama seperti ayahmu." Jack menarik napas dalam. Aroma minyak goreng yang masih tersisa di kaosnya seolah memberinya kekuatan dari akar kesederhanaannya. "Anda bisa membunuhku, tapi Budi sudah mengatur pengiriman digital bukti ini ke 3 kantor berita besar jika jantungku berhenti berdetak," ancam Jack, sebuah gertakan yang membuat tangan Pak Surya sedikit goyah. Pak Surya tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah alat kecil berbentuk kotak hitam dari saku jasnya. Lampu merah di alat itu berkedip, dan seketika sinyal di ponsel Jack lenyap sepenuhnya. "Jammer frekuensi militer. Jack, tidak akan ada data yang keluar dari gudang ini, bahkan jika jantungmu meledak sekalipun," ejek Pak Surya. Jack menatap layar ponselnya yang menunjukkan tanda silang pada sinyal, menyadari bahwa kartu asnya telah hangus.
Ia kini benar-benar terpojok di ruang gelap yang pengap itu, hanya ditemani oleh bayangan masa lalu ayahnya dan moncong senjata yang siap merenggut nyawanya. Dua pria berbadan tegap menyeret Jack menuju area pasar yang kini sepi dan gelap. Di sana, di tengah puing-puing gerobaknya yang menghitam, ia melihat Sari terikat di sebuah tiang kayu dengan mulut dilakban. Di sampingnya, Bu Broto menangis terseduh-seduh sambil berlutut di tanah yang becek. Wijaya berdiri di sana, memegang dokumen lain yang tampak serupa dengan milik Jack. Lihatlah tempat ini, Jack. Disinilah kejayaanmu bermula, dan disinilah keangkuhanmu akan berakhir, ujar Wijaya sambil menatap reruntuhan kayu yang masih menyisakan bau hangus bumbu gorengan. Pak Surya memberi isyarat agar lakban di mulut Sari dilepaskan. Begitu terbuka, Sari tidak berteriak meminta tolong, melainkan menatap Jack dengan pandangan yang penuh penyesalan. Jack, maafkan aku. Aku tidak tahu kalau Pak Surya adalah orang yang membunuh ayahmu. Mereka menjanjikan keselamatan untuk kita jika aku memberikan kode itu. Isak Sari. Jack menarik napas panjang, mencoba menahan amarah yang bergejolak. Mereka tidak pernah berniat membiarkan kita selamat. Sari, sejak awal, kita hanyalah bahan bakar untuk ambisi mereka, jawab Jack dengan suara yang bergetar namun tetap berusaha tegar. Suara derit ban mobil memecah kesunyian pasar. Budi turun dari mobil, namun ia tidak membawa pasukan keamanan. Ia berjalan perlahan menuju Pak Surya dan memberikan sebuah penghormatan yang membuat Jack membeku. Tuan Surya, semua aset Jack sudah berhasil dialihkan ke rekening penampungan seperti yang Anda perintahkan, lapor Budi dengan suara datar. Jack ternganga, menatap asisten kepercayaannya itu seolah-olah ia sedang melihat orang asing. Budi, selama ini kamu bekerja untuk mereka? Tanya Jack dengan suara parau. Pengkhianatan terakhir ini terasa lebih menyakitkan daripada peluru manapun yang mungkin menembus tubuhnya malam ini. Tatapan Jack tertuju pada Budi yang berdiri tegak tanpa sedikit pun rasa bersalah. Suaranya yang biasanya penuh hormat kini terdengar tajam dan menusuk. Tuan tahu sendiri, di dunia ini tidak ada yang gratis. Kesetiaan saya selama 5 tahun terakhir sudah lunas dengan akses ke rekening utama Anda malam ini, kata Budi dengan nada dingin. Jack mencoba menarik napas, namun dadanya terasa sesak seolah dihantam godam. Jadi selama ini kamu yang memberikan info tentang keberadaanku di pasar kepada mereka? Tanya Jack parau. Budi hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang belum pernah Jack lihat sebelumnya. Pasar ini adalah lubang persembunyian yang sangat mudah diprediksi. Tuan, Anda terlalu romantis dengan masa lalu. Pak Surya menggeser layar tablet yang diberikan Budi dengan jemarinya yang dihiasi cincin burung Garuda. Luar biasa. Kekayaan yang kamu kumpulkan dari bumbu gorengan ini cukup untuk mendanai kampanye 3 gubernur. Gumam Pak Surya penuh kepuasan. Wijaya mendekati Jack dan menarik kasar kerah kaos biru pudarnya. Lihat dirimu sekarang, Jack. Tidak ada mobil mewah, tidak ada asisten setia, hanya ada bau minyak dan abu gerobak. Kamu akan mati sebagai orang miskin yang kamu pura-purakan itu, ejek Wijaya sambil meludahi tanah di depan kaki Jack. Sari berteriak histeris di sela tangisnya, memohon agar mereka melepaskan suaminya. Namun suaranya tenggelam oleh tawa Wijaya yang menggema di pasar yang sepi. Tiba-tiba, dari balik bayangan toko-toko yang tutup, satu persatu pedagang pasar muncul. Mereka membawa apa saja yang ada di tangan, pisau daging, penggorengan, hingga balok kayu. Pak Surya menoleh dengan waspada. Apa-apaan ini? Usir mereka. Perintahnya pada anak buahnya. Namun, para pedagang itu tidak bergerak mundur. Mas Jack sudah banyak membantu kami saat kami hampir gulung tikar. Kalian tidak akan menyentuhnya malam ini, teriak Pak RT yang memimpin di depan. Suasana menjadi sangat mencekam. Jack menatap kerumunan orang-orang sederhana itu, menyadari bahwa meskipun hartanya telah dikuras oleh Budi, ia telah menanam investasi yang jauh lebih berharga di hati mereka. Jack tertawa kecil di tengah kepungan itu, membuat Pak Surya mengerutkan kening. Apa yang lucu? Bentak Pak Surya. Jack menatap langsung ke mata pria tua itu. Map merah yang baru saja kamu rebut dari tanganku. Apakah kamu sudah memeriksanya?
Pak Surya segera membuka map itu dengan terburu-buru. Wajahnya seketika memucat saat melihat isinya bukan dokumen formula, melainkan lembaran kosong dengan stempel pelacak GPS yang aktif. Budi mungkin bisa memindahkan angka-angka di bank, tapi dia tidak pernah tahu di mana aku menyimpan yang asli. Dan sekarang, sinyal dari map ini sudah masuk ke markas pusat kepolisian selama 10 menit terakhir. Bisik Jack dengan nada kemenangan yang tenang. Pak Surya melemparkan map kosong itu ke tanah dengan geram. Bajingan kecil. Kalian pikir polisi bisa menghentikan saya? Teriaknya sambil memberi aba-aba kepada anak buahnya untuk melepaskan tembakan. Namun, para pedagang pasar bergerak maju, memukulkan penggorengan dan balok kayu ke arah pria-pria berjas itu. Jack tetap berdiri tegak, tidak bergeming sedikitpun saat kerumunan massa memberikan perlindungan manusia baginya. Ia menatap Wijaya yang gemetar ketakutan di balik tubuh Pak Surya, menyadari bahwa nyali musuhnya tidak sebesar ambisinya. Budi melangkah mundur, berdiri tepat di samping Jack. Ia mengeluarkan sebuah perangkat dekoder kecil dan menekannya. Sinyal jammer sudah mati, Pak Surya. Dan uang yang saya pindahkan tadi, itu adalah dana kampanye gelap Anda yang selama ini disembunyikan di luar negeri. Semuanya sudah saya serahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi detik ini juga, ucap Budi dengan nada datar. Jack menepuk bahu Budi pelan, sebuah isyarat bahwa sandiwara pengkhianatan ini telah berjalan sempurna sesuai rencana mereka sejak di kantor tadi malam. Polisi bersenjata lengkap mengepung area pasar dan membekuk Pak Surya serta Wijaya. Jack berjalan perlahan menuju tiang tempat Sari terikat. Dengan tangannya yang kasar, ia melepas tali itu, namun matanya tidak menunjukkan kehangatan. Sari mencoba memeluknya sambil terisak, tapi Jack menahan bahu istrinya. Keamananmu adalah prioritasku, Sari. Tapi kejujuranmu itu adalah hal yang tidak bisa aku paksa lagi, bisik Jack. Di dekat mereka, Bu Broto mencoba mendekat dengan wajah memelas. Namun Jack hanya meliriknya dengan tatapan yang membuat wanita itu membeku di tempat. Di tengah hiruk-pikuk penangkapan, ponsel Pak Surya yang terjatuh di tanah bergetar. Jack memungutnya dan melihat sebuah pesan masuk dari nomor tanpa nama. Surya hanyalah pion. Formula itu milik kami, dan kami tidak akan berhenti hanya karena satu menteri jatuh. Jack menatap layar itu dengan rahang mengeras. Ia menyadari bahwa kemenangan malam ini hanyalah permukaan dari perang yang jauh lebih besar. Ia menoleh ke arah Budi dan memberikan perintah baru. Siapkan jet pribadi. Kita berangkat ke Singapura malam ini. Musuh kita yang sebenarnya baru saja menyapa, desis Jack. Deru mesin jet pribadi membelah kesunyian malam di landasan pacu. Jack menatap tangga pesawat dengan tatapan kosong, sementara Budi sibuk mengoordinasikan jadwal penerbangan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terburu-buru terdengar di belakang mereka. Sari muncul dengan napas tersengal, wajahnya sembab dan hancur. Jack, tolong, jangan pergi seperti ini. Aku tahu aku sudah mengecewakanmu, tapi biarkan aku memperbaiki semuanya, teriaknya putus asa. Jack berhenti sejenak, namun ia tidak membalikkan badannya. Beberapa hal yang sudah pecah tidak bisa direkatkan kembali hanya dengan kata maaf. Sari, tetaplah di Jakarta dan selesaikan urusan hukum keluargamu. Badai yang aku hadapi sekarang jauh lebih besar dari sekadar pengkhianatan rumah tangga, jawabnya dingin sebelum langkah naik ke dalam pesawat. Gemerlap lampu Singapura yang futuristik terpantul di dinding kaca suite mewah tempat Jack menginap. Budi menyalakan sebuah proyektor hologram yang menampilkan peta jaringan distribusi pangan global. Kelompok yang mengirim pesan itu adalah The Heart, Tuan. Mereka bukan sekadar pengusaha kuliner, melainkan kartel yang mengendalikan harga bahan pokok di seluruh Asia. Formula bumbu keluarga Anda ternyata mengandung rahasia pengawet alami yang bisa menghancurkan bisnis kimia mereka, jelas Budi. Jack menyesap teh hangatnya, merasakan betapa kontras kehidupannya sekarang dengan bau minyak di pasar. Ia menyadari bahwa ia bukan lagi sekadar melawan pencuri resep, melainkan sedang berhadapan dengan penguasa pasar yang sesungguhnya. Paman Lee, seorang pria tua dengan tangan yang gemetar, menatap Jack seolah-olah melihat hantu dari masa lalu.
Mereka berada di sebuah ruang bawah tanah yang dipenuhi dengan botol-botol ekstrak rempah dan peralatan laboratorium kuno. Ayahmu menitipkan ini padaku 30 tahun lalu, Jack. Dia tahu suatu hari, The Heart akan datang menagih nyawa. Bisik Paman Lee sambil menyerahkan sebuah tabung kecil berisi cairan berwarna emas. Jack memegang tabung itu dengan hati-hati. Jadi ini bukan sekadar bumbu gorengan, Paman? Tanya Jack. Paman Lee menggeleng perlahan. Itu adalah bukti manipulasi genetik pangan yang mereka lakukan. Ayahmu menyembunyikan penawarnya di dalam bumbu yang kamu jual setiap hari di pasar. Pintu aula ballroom terbuka lebar, memancarkan cahaya kristal yang menyilaukan. Jack melangkah masuk dengan tenang, mengabaikan tatapan sinis dan bisik-bisik dari para tamu yang mengenakan tuxedo mahal. Ia tetap mempertahankan identitasnya, mengenakan kaos biru pudar dan apron coklatnya yang penuh noda di tengah kemewahan itu. Seorang wanita bergaun merah darah, pemimpin dari The Heart, mendekatinya dengan senyum yang menyimpan belati. Tuan Jack, Anda sungguh memiliki selera humor yang tinggi. Datang ke sarang pemangsa dengan pakaian pelayan? Ejeknya. Jack menatapnya tanpa kedip, mengeluarkan tabung emas dari sakunya. Saya datang bukan sebagai pelayan, tapi sebagai orang yang memegang kendali atas kehancuran kalian, balas Jack dengan suara yang tenang namun berwibawa. Madam Elena tertawa rendah, sebuah suara yang terdengar seperti gesekan sutra yang mahal. Ia berjalan mengelilingi Jack, matanya yang tajam menginspeksi setiap noda minyak di apron coklatnya. Tuan Jack, Anda membawa kotoran pasar ke dalam kuil kekuasaan kami. Apakah Anda pikir tabung kecil itu bisa menghentikan roda raksasa yang sudah berputar selama 3 dekade? Tanya Elena sinis. Jack mengangkat tabung emas itu tepat di depan wajah Elena. Roda Anda dibangun di atas racun yang merusak kesehatan jutaan orang, Madam. Tabung ini bukan hanya berisi data, tapi juga bukti bahwa bumbu gorengan yang Anda remehkan adalah penawar dari keserakahan Anda, balas Jack tanpa gentar sedikit pun. Tiba-tiba, suara tepuk tangan pelan terdengar dari balik tirai beludru. Hendra melangkah keluar, mengenakan setelan jas yang jauh lebih mewah daripada sebelumnya, dengan luka parut baru di pelipisnya. Hebat sekali, Jack. Kamu selalu punya cara untuk bertahan hidup, ejek Hendra. Jack terkejut melihat mantan direkturnya bisa berada di Singapura secepat ini. Hendra mendekat ke arah Elena dan berbisik, namun matanya tetap tertuju pada Jack. Dia tidak tahu, Madam. Dia tidak tahu bahwa kunci untuk mengaktifkan formula di dalam tabung itu bukan ada pada kode digital, melainkan pada zat katalis yang tertinggal di serat kain apron yang dia pakai setiap hari. Jack tersentak, menyadari mengapa apron tua peninggalan ayahnya ini selalu terasa lebih berat dari biasanya. Budi menyentuh jam tangannya, dan seketika layar-layar proyektor raksasa di ballroom yang tadinya menampilkan logo The Heart berubah menjadi aliran data transaksi ilegal dan video laboratorium rahasia. Tamu-tamu undangan mulai berbisik panik. Madam Elena berteriak memanggil tim keamanannya, namun Jack sudah bergerak lebih cepat. Ia menarik botol bumbu cair dari saku apronnya dan melemparkannya ke lantai. Begitu cairan itu menyentuh udara, asap putih tebal beraroma rempah menyengat memenuhi ruangan, membutakan pandangan semua orang. Budi, sekarang, seru Jack sambil menarik rah kaos birunya, bersiap menerobos kerumunan menuju pintu keluar darurat sebelum para penjaga bersenjata bisa melepaskan tembakan. Jack berlari menembus kepulan asap rempah yang menyesakan, tangannya mencengkeram erat pinggiran apron coklatnya. Di belakangnya, teriakan marah Madam Elena tenggelam oleh bunyi alarm gedung yang meraung-raung. Budi menendang pintu darurat hingga terbuka, memberikan jalan bagi Jack untuk keluar ke lorong beton yang dingin. Tuan, mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan kain itu, seru Budi sambil menahan pintu agar Jack bisa lewat. Jack menatap noda minyak di apronnya, menyadari bahwa apa yang selama ini dianggap sebagai sampah oleh mertuanya adalah kunci penyelamat jutaan nyawa. Di dalam sebuah mobil yang melaju kencang menuju pelabuhan tikus, Jack meraba tekstur kasar apronnya. Ia menemukan jahitan tersembunyi di bagian kantong yang selama ini ia kira hanya bekas tambalan minyak. Dengan bantuan pisau lipat dari Budi, ia membedah jahitan itu dan menemukan serat kain metalik yang sangat tipis,
yang merupakan katalis organik hasil penelitian ayahnya. Hendra benar. Zat ini bereaksi dengan suhu panas dari wajan gorenganku selama bertahun-tahun. Bisik Jack. Ia merasa ngeri membayangkan ayahnya sudah merencanakan ini semua sejak ia masih kecil, menjadikannya kurir rahasia yang paling tidak dicurigai di dunia. Getaran dari tablet di tangan Budi memecah keheningan di kabin mobil. Layar menampilkan rekaman langsung dari rumah Sari di Jakarta yang kini dikepung oleh orang-orang bersenjata berpakaian hitam. Suara Madam Elena terdengar dingin melalui speaker. "Kamu punya kainnya, Jack, tapi aku punya jantungmu. Serahkan katalis itu di Marina Bay Sands dalam 1 jam, atau istrimu akan menemui ayahnya lebih cepat dari rencana." Jack menatap layar itu, rahangnya mengeras hingga gemeretak giginya terdengar. Cintanya pada Sari kini menjadi senjata yang digunakan musuh untuk melumpuhkan akal sehatnya. Jack tidak langsung menuju lokasi pertemuan, melainkan memerintahkan Budi untuk berhenti di sebuah kilang minyak tua di pinggiran Singapura. Ia mengambil tabung emas dari Paman Lee dan menuangkan isinya ke atas serat kain apronnya. Seketika, reaksi kimia terjadi, menciptakan aroma bumbu yang sangat tajam hingga membuat mata mereka perih. "Budi, hubungi Paman Lee. Katakan padanya untuk menyebarkan data bumbu ini ke sistem filtrasi udara pusat The Heart sekarang juga," perintah Jack. Ia menyadari bahwa ia tidak perlu menyerahkan diri. Ia hanya perlu meracuni pusat kekuasaan musuhnya dengan kebenaran yang aromanya tak bisa disembunyikan. Cahaya dari lampu senter Budi menari-nari di atas tangki logam yang berkarat. Jack bekerja dengan presisi seorang ahli kimia, meskipun penampilannya masih seperti pedagang kaki lima. Ia merobek serat kain metalik dari apronnya dan memasukkannya ke dalam mesin penguap kecil. Jika perhitungan Paman Lee benar, aroma ini akan memicu reaksi berantai pada saringan udara mereka yang berbasis ozon, bisik Jack. Budi menatap layar tabletnya yang terus memantau posisi Sari di Jakarta. "Tuan, tim kita di Jakarta sudah bergerak. Tapi kita butuh waktu 10 menit lagi sebelum udara di markas The Heart benar-benar terkontaminasi." Jack menyeka keringatnya, menatap apron coklatnya yang kini compang-camping, menyadari bahwa benda ini adalah warisan terakhir ayahnya untuk melawan ketidakadilan dunia. Angin malam yang kencang di ketinggian gedung tidak mampu mendinginkan suasana. Madam Elena berdiri dengan angkuh, sementara Hendra memegang tablet yang menampilkan wajah Sari yang sedang menangis terseduh-seduh. "Mana kain itu, Jack?" "Kesabaranku setipis gaun yang kupakai," desis Elena. Jack berjalan perlahan mendekati mereka, tanpa membawa map atau tas apapun. Ia hanya mengenakan kaos biru pudar yang kini tampak begitu kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. "Kalian terlalu fokus pada kainnya, hingga lupa mencium udara di sekitar kalian," jawab Jack tenang. Elena mengerutkan kening, mencoba menghirup udara, dan seketika ia terbatuk hebat saat aroma rempah yang menyengat namun halus mulai merayap naik dari sistem ventilasi rooftop tersebut. Wajah Hendra memucat saat melihat indikator keamanan di tabletnya berubah menjadi merah menyala. Hendra tertawa dengan suara yang parau sambil menahan batuknya. "Kamu pikir kamu menang hanya dengan bau-bauan ini? Jack, perhatikan baik-baik siapa yang menjaga Sari di Jakarta." Hendra menggeser sudut kamera di tabletnya, menampakkan sosok wanita yang sangat dikenal Jack sedang berdiri di belakang Sari dengan ekspresi dingin. Jack membeku. "Itu adalah Bu Broto, ibu mertuanya sendiri. Ibu mertuamu tidak pernah membencimu karena kamu miskin, Jack. Dia membencimu karena dia adalah salah satu pemegang saham minoritas di The Heart yang kehilangan segalanya saat ayahmu menyembunyikan formula itu," teriak Hendra. Jack mengepalkan tangannya hingga gemetar, menyadari bahwa pengkhianatan dalam keluarganya berakar jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Sari ternyata hanya umpan bagi ibunya sendiri untuk mendapatkan kembali kekayaan masa lalu mereka. Madam Elena memberi isyarat, dan 10 orang bersenjata lengkap muncul dari balik pintu lift, mengepung Jack dan Budi. "Permainan selesai, Tuan penjual gorengan. Berikan penawarnya sekarang atau aku akan memerintahkan ibunya untuk menghabisi Sari detik ini juga," ancam Elena. Di tengah kepungan itu, sebuah helikopter tanpa tanda pengenal muncul dari kegelapan malam. Lampunya menyilaukan semua orang di rooftop. Jack menatap Budi, yang memberikan anggukan kecil.
Aku tidak datang ke sini untuk bernegosiasi, Elena. Aku datang untuk membakar seluruh kerajaanmu, desis Jack sambil menarik pemantik api dari saku apronnya. Tepat saat itu, suara ledakan kecil terdengar dari arah pipa ventilasi, melepaskan kabut tebal yang menyelimuti seluruh area rooftop, sementara Jack bersiap menerjang dalam kegelapan. Asap putih yang keluar dari ventilasi bukan sekadar pengalihan, melainkan penawar yang bereaksi dengan sistem saraf para penjaga Madam Elena, membuat mereka lemas seketika. Madam Elena terjerembab ke lantai marmer. Wajahnya yang angkuh kini dipenuhi ketakutan luar biasa. Budi dengan sigap merebut tablet dari tangan Hendra, memutus koneksi kendali ke Jakarta. Selesai, Madam. Seluruh jaringan distribusi The Heart telah dibekukan oleh otoritas internasional berkat bukti yang mengalir dari apron saya ini, ucap Jack dengan suara yang bergetar karena emosi. Hendra mencoba merangkak kabur, namun ia tertahan oleh sesak napas akibat aroma bumbu yang kini menjadi racun bagi keserakahannya. Jack berdiri tegak, menatap kehancuran para penguasa korup itu dengan mata yang lelah namun penuh kemenangan. Di Jakarta, tim keamanan khusus Jack yang dipimpin oleh aparat kepolisian mendobrak masuk tepat saat Bu Broto hendak melarikan diri. Sari ditarik menjauh dari ibunya yang kini berteriak histeris, menyalahkan Jack atas hilangnya harta warisan The Heart yang ia dambakan. Melalui panggilan video, Jack menatap wajah Sari untuk terakhir kalinya sebagai suaminya. Cinta kita dibangun di atas fondasi yang rapuh. Sari, ibumu memilih emas daripada integritas, dan kamu terjebak di antaranya, bisik Jack. Sari hanya bisa menangis, menyadari bahwa pengampunan tidak akan pernah bisa menghapus pengkhianatan yang telah merusak segalanya. Bu Broto diseret keluar rumah dengan tangan terborgol, mengakhiri ambisi gelapnya yang telah menghancurkan kebahagiaan anaknya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Jack kembali ke sudut pasar yang sama. Ia tidak lagi menyamar, namun ia tetap mengenakan kaos biru pudar dan apron coklat yang baru. Gerobak gorengannya kini berdiri megah namun tetap sederhana, menjadi pusat perhatian karena ia membagikan resep bumbu kesehatan ayahnya secara gratis kepada seluruh pedagang kecil agar mereka tidak lagi tergantung pada kartel pangan. Budi berdiri di sampingnya, mengenakan pakaian santai, tersenyum melihat Jack yang kini menemukan kedamaian sejati. Jack membolak-balik tempe goreng di wajan panasnya. Aroma gurih itu kini menyebarkan harapan, bukan rahasia. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah angka di bank, melainkan kemampuannya untuk tetap menjadi si tukang gorengan yang memiliki hati seluas samudera. Kisahnya berakhir di mana semuanya dimulai, dengan senyum tulus dan aroma minyak goreng yang jujur.